siap sama kita semua. Jadi kami pihak kelompok 2 akan menjelaskan premis kami yang dimana kami sini memilih bab 7 yaitu tentang teknik integrasi. Jadi sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Mikael Siragi dengan NIM 11S23034. Saya Devan Siomin dengan NIM 11S23020. Saya Desanya Salahi dengan NIM 11S23014. Saya Yusuf Saragi dengan NIM 11S23028. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi 7.1 yaitu teknik integrasi. Di sini yang pertama ada fungsi fx. Fx jika diintegralkan akan menjadi gx, tapi gx jika diturunkan akan menjadi fx. Maka dari situ kita tahu integral adalah lawan dari turun. Yang selanjutnya adalah integral baku. Integral baku itu sebenarnya ada 17, tapi kami di sini mempersingkatnya dengan 5 poin saja. Yang pertama integral KDU sama dengan KU tambah C. Yang kedua integral E pangkat U DU sama dengan E pangkat N tambah C. Yang ketiga integral sin U DU sama dengan min cos U tambah C. Yang keempat integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat sama dengan sin inverse U per A tambah C. Lalu yang selanjutnya yang terakhir di sini integral DU per A kuadrat tambah U kuadrat sama dengan 1 per A tan inverse U per A tambah C. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik substitusi. Di teknik substitusi ini yang pertama ada penyederhanaan bentuk kompleks, yang kedua pengubahan bentuk integrasi, yang ketiga biasanya selisih pangkat tertinggi bagian kompleks 1 lebihnya dari bagian simpel. Yang keempat, jika variabel awal dimisalkan maka batas dari integral juga harus berubah. Lalu yang terakhir yang dimisalkan adalah bagian yang paling kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya saya. Di sini ada contoh soal yang pertama itu integral dx per x kuadrat tambah 4. Nah, sebagaimana kita tahu tadi, bentuknya contoh soal kita ini sama dengan bentuk integral baku kita yang nomor 5. Tapi di sini x kuadratnya itu sebagai x-nya itu sebagai u dan a-nya itu sebagai 2. Lalu di sini kita integralkan saja integral 1 per x kuadrat tambah 2 kuadrat dx. Nah, lalu kita masukkan saja di sini pada rumus ini ada 1 per a tan inverse u per a tambah c. Nah, di sini kita masukkan saja u-nya sama dengan x dan a-nya sama dengan 2. Jadi 1 per 2 tan inverse x per 2 tambah c. Nah, lalu yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini contoh soal nomor 2 ini integral dari 0 sampai 2 x kuadrat tambah 1 pangkat 5 dx. Nah, pertama-tama kita tentukan di sini yang mana yang akan kita misalkan. Nah, pada bagian ini kita akan misalkan x kuadrat tambah 1. Nah, ini akan dimisalkan menjadi u. Jadi kita buat saja u sama dengan x kuadrat tambah 1. Jadi kita turunkan du sama dengan 2x dx. Jadi du per 2 sama dengan x dx. Lalu seperti tadi teknik substitusi yang nomor 5 ini, nomor 4. Nah, jika variabel awal dimisalkan, maka batas dari integral juga harus berubah. Nah, ini batasnya 0 sampai 2. Kita ubah saja dengan pertama batas bawah. Batas bawah ini kita memasukkan 0 ke u-nya tadi. Jadi 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya yang batas atas ini kita masukkan 2 ke persamaan u tadi, yaitu 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita lihat soalnya. Kita buat integral tapi batasnya ini sudah kita ubah jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Nah, integral 1 sampai 5 tadi x kuadrat tambah 1 ini kan kita misalkan jadi dulu, maka jadi u pangkat 5. Sementara ini du per 2 sama dengan x dx. Jadi x dx ini sudah diwakilkan dengan du per 2. Jadi kita tulis seperti ini, integral 1 sampai 5 u pangkat 5 du per 2.
Nah, selanjutnya ini kita eksekusi saja langsung. Ini kan DU pangkat DU per 2. Ini kita keluarkan jadi setengah integral 1 sampai 5 U pangkat 5 DU. Nah, selanjutnya yang integral ini kita integralkan, yaitu setengah. Ini kan U pangkat 5 ini jadi U pangkat 6 per 6 dengan batasnya batas 5 dengan batas bawah. Batas bawahnya 1. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan setengah kali 6 jadi U pangkat 6 per setengah, batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Nah, jadi setelah dapat kayak gini, kita akan masukkan batas atas dan batas bawah. Nah, di sini batas atasnya U-nya sama dengan 5, jadi 5 pangkat 6 per 12. Batas bawahnya di sini 1, yaitu 1 pangkat 6 per 12. Jadi 5 pangkat 6 itu 15.625 dikurang 1, jadi 15.624 per 12 sama dengan 1.302. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subbab 7.2 yaitu integral parsial, di mana persamaan integral parsial ini dapat dirumuskan dari persamaan diferensial parsial. Di sini ada f sama dengan UV, di mana nilai dari f aksennya adalah UV aksen, dan turunan diferensial totalnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Untuk mencari nilai dari U aksen V ini, yaitu UV aksen dikurang V aksen U, menjadi V DU sama dengan DUV dikurang U DV. Maka untuk persamaan integral parsialnya yaitu integral V DU sama dengan UV dikurang U DV. Untuk urutan prioritas pemilihan U-nya ada 4. Yang pertama ada ln, yang kedua ada polinom, yang ketiga ada e pangkat x, ya, dan yang keempat ada trigon. Untuk soal yang pertama ada integral x sin x dx. Di sini kita membuat pemisalannya, di mana misal x ini dimisalkan menjadi sebagai v-nya, dan sin x dx menjadi du. Kemudian kita mencari nilai dari dv sama dengan dx, dan nilai dari u adalah min cos x. Maka sesuai dengan rumus yaitu integral x sin x dx sama dengan UV min cos x ke dx dikurang integral min cos x dx. Maka nilainya menjadi min cos min x cos x. Di sini ada integral dari min cos x sama dengan adalah sin x, dan negatif menjadi positif, maka ditambah sin x tambah c. Untuk soal yang kedua ada integral sin x dikali cos x dx. Untuk pemisalannya, v-nya sama dengan sin x, dan du sama dengan cos x dx. Untuk mencari nilai dv-nya sama dengan cos x, dan u-nya sama dengan sin x. Maka sesuai dengan rumusnya yaitu integral sin x cos x dx sama dengan u kali v, u sin x dikali sin x dikurang integral u sin x dikali v dikali dv
2a atau 2 integral sin x cos x dx sama dengan setengah sin kuadrat x ditambah c. Untuk soal yang ketiga ada integral x dalam kurung x tambah 2 kuadrat dx. Untuk pemisalannya, di mana v kita misalkan x kita misalkan sebagai v dan x tambah 2 kuadrat dx dimisalkan sebagai u. Dan untuk mencari dv-nya yaitu menjadi dx, sedangkan u-nya sama dengan integral x tambah 2 kuadrat dx bisa kita buat menjadi sepertiga x tambah 2 pangkat 3 dx. Maka sesuai dengan rumusnya integral x dalam kurung x tambah 2 kuadrat dx di mana u sama dengan sepertiga x tambah 2 pangkat 3 dikali v-nya yaitu x dikurang integral sepertiga x tambah 2 pangkat 3 dx, di mana hasilnya sepertiga x dalam kurung x tambah 2 pangkat 3 dikurang sepertiga dikali seperempat dalam kurung x tambah 2 pangkat 4 tambah c. Maka hasilnya yaitu sepertiga x dalam kurung x tambah 2 pangkat 3 dikurang seper 12 x tambah 2 pangkat 4 tambah c. Sekarang kami akan membahas 7.3 menghitung bentuk integral trigonometri. Nah, ada 5 jenis integral yang akan sering muncul. Yang pertama itu integral sin pangkat mx dx dan integral cos pangkat mx dx. Yang kedua integral sin pangkat mx kali cos pangkat mx dx. Yang ketiga ada integral sin mx kali cos mx dx. Dan yang keempat ada integral tan pangkat mx dx serta integral kotangen pangkat mx dx. Lalu yang kelima ada integral tan pangkat mx sekant pangkat mx. Oke, sekarang kita akan menjelaskan jenis yang pertama yang sering muncul itu, yaitu integral sin pangkat mx dx dan integral cos pangkat mx dx. Dalam kasus n-nya ganjil. Nah, kita punya ketentuan untuk jenis pertama ini, yaitu ketentuan pertama untuk sin. Integral sin pangkat n kurang 1 x kali sin x dx. Dan yang kedua ada integral cos pangkat n kurang 1 x cos x dx. Jadi kita bisa menggunakan identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kita masuk ke contoh soal 1. Contoh soal 1 ini ada soalnya tentukan nilai integral dari sin pangkat 5x dx. Bisa kita lihat ini merupakan pangkat 5 atau merupakan pangkat ganjil. Jadi ketentuannya itu menggunakan rumus integral sin pangkat n kurang 1x kali sin x dx. Oleh karena itu integral sin pangkat 5x dx nya kita ubah menjadi integral sin pangkat 4x kali sin x dx. Nah, bisa kita lihat bahwa kita membutuhkan nilai kuadrat agar bisa untuk ke identitas trigono. Tapi kita di sini punya sin pangkat 4. Jadi 4 ini bisa kita ubah menjadi kuadrat. Jadi integral sin kuadrat x pangkat 2 dikali sin x dx. Nah, sampai sini bisa kita ketahui ada nilai sin kuadrat x, yaitu 1 kurang cos kuadrat x. Jadi menjadi integral 1 kurang cos kuadrat x kuadrat dikali sin x dx. Selanjutnya untuk menurunkan nilai tersebut kita harus menjabarkannya terlebih dahulu agar bisa kita turunkan. Nah, menjadi integral 1 kurang 2 cos kuadrat x tambah cos pangkat 4x kali sin x dx. Nah, selanjutnya itu kita harus menurunkan itu dari yang dekat dengan dx-nya. Jadi sin x dx ini harus kita ubah menjadi turunannya gitu. Nilai
min cos menjadi integral 1 kurang 2 min cos x kuadrat tambah min cos x pangkat 4 d min cos x. Nah, setelah itu bisa kita turunkan 1 menjadi min cos x, ini min 2 min cos x kuadrat ini kita turunkan menjadi 2/3 kali min cos x pangkat 3. Lalu min cos x pangkat 4 ini kita turunkan menjadi 1/5 kali min cos x pangkat 5 tambah c. Oke, selanjutnya itu bisa kita lihat bahwa ini harus kita gabungkan atau kita ubah nilai atau tandanya. Nah, di sini kita lihat ada min, ada min. Jadi kita ubah menjadi positif dan ini juga menjadi min karena merupakan pangkat ganjil. Jadi hasil akhirnya itu min cos x tambah 2/3 cos pangkat 3x dikurang 1/5 cos pangkat 5x tambah c. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Soalnya itu tentukan nilai dari integral cos pangkat 4x dx. Seperti yang kita ketahui, jika pangkatnya genap itu rumusnya cos pangkat mx sama dengan cos kuadrat x m/2. Jadi bisa kita selesaikan integral cos pangkat 4x dx menjadi integral cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, sesuai ketentuan nilai cos kuadrat x itu 1 tambah cos 2x/2. Jadi kita selesaikan atau substitusikan integral 1 tambah cos 2x/2 pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya ini ada konstantannya, jadi kalau dikuadratkan bisa 1/4. Jadi 1/4 itu kita keluarkan ke depan menjadi 1/4 integral 1 tambah cos 2x kuadrat dx. Selanjutnya untuk menurunkannya kita harus memecahkan ini atau mengalihkan ini menjadi lebih sederhana menjadi 1/4 integral 1 tambah 2 cos 2x tambah cos kuadrat 2x dx. Nah, karena ini merupakan masih belum sederhana atau masih dalam bentuk pangkat kuadrat, jadi kita bisa memasukkan nilai ini menjadi 1 tambah cos 4x/2. Kita selesaikan di sini 1/4 dikali integral 1 tambah 2 cos 2x dx tambah integral 1 tambah cos 4x/2 dx. Nah, ini juga kita turunkan menjadi 1/4 dikali x tambah 2 kali 1/2 sin 2x ditambah 1/2 kali integral 1 tambah cos 4x dx. Ini setengahnya ditaruh ke depan yang tadi di sini. Nah, selanjutnya bisa kita sederhanakan atau kita coret ini ya, 2 dengan 2 menjadi 1/4 kali x tambah sin 2x tambah 1/2 x tambah, nah ini nilai dari cos 4x dx ini menjadi 1/4 kali sin 4x, jadi tambah 1/2 kali 1/4 sin 4x tambah c. Nah, ini masih belum sederhana atau masih ada yang perlu dikalikan. Jadi nilai akhirnya itu 1/4 kali x tambah sin 2x tambah 1/2 x tambah 1/2 sin 4x tambah c. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi subbab 74 yang dimana itu tentang substitusi maksimalkan. Jadi di bab subbab ini ada 3 bentuk dan teknik yang kita pelajari. Itu yang pertama akan ax tambah b pangkat n. Yang kedua ini ada bentuk akar k kuadrat dikurang x kuadrat, lalu ada akar x kuadrat dikurang k kuadrat, lalu ada akar x kuadrat ditambah k kuadrat. Yang selanjutnya ada yang ketiga itu kita akan belajar tentang melengkapi kuadrat. Jadi kita mulai dari yang pertama di subbab ini. Nah, jadi di sini ada akar ax tambah b pangkat n. Jadi di substitusi rasional ini
akarnya. Jadi misalnya ada contoh soal seperti ini, integral dx dibagi x dikurang akar x. Nah jadi sini yang perlu dirasionalkan itu adalah yang akar x ini. Jadi yang kita misalkan itu adalah akar x ini sebagai u. Jika sebelum-sebelumnya di integral kita pelajari di integral yang biasa itu kita memisalkan x-nya itu adalah lebih besar pangkatnya 1 daripada variabel x yang lain, atau kita ambil x yang lebih kompleks yang pangkatnya lebih tinggi. Jadi pada substitusi rasionalkan ini kita ambil yang x-nya itu yang perlu dirasionalkan. Jadi sini yang perlu dirasionalkan adalah ini akar x. Jadi kita misalkan ini itu adalah akar x. Lalu supaya nanti bisa kita dapatkan yang x ini, kita kuadratkan kiri kanan, maka nanti u kuadrat sama dengan x. Lalu dari sini kita bisa turunkan lagi jadi 2u du sama dengan dx, supaya nanti kita dapat nilai dx nya sini. Jadi ini sama dengan 2u du yang dimana itu adalah dari dx ini, lalu per u kuadrat yang dimana itu u kuadrat ini tadi adalah x, lalu akar x ini tadi adalah u. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu di sini kita bagikan atas dan bawah itu sama-sama dibagi u. Jadi sini tadi ada 2u du jadi tinggal 2, dan sini ada u kuadrat dikurang u menjadi u dikurang 1 karena dia sama-sama dibagi u atas dan bawah. Jadi sini kita bisa digunakan, maka nanti hasilnya adalah 2u dikurang 1 ditambah c. Jadi kita balikan tadi nilai u itu yang dimana itu adalah akar x, maka nanti hasil itu adalah 2 dan akar x dikurang 1 ditambah c. Jadi yang kedua di sini ada bentuk-bentuk yang ada di substitusi rasionalkan. Jadi jika ada nanti kita jumpai integral, misalnya ada k kuadrat dikurang x kuadrat yang dimana k ini adalah sebuah konstanta, maka nanti kita misalkan x itu sebagai k sin t. Lalu nanti hasilnya ini akan menjadi k cos t. Begitu juga dengan ini akar x kuadrat dikurang k kuadrat, nanti x itu kita bisa menjadi k secant theta, yang dimana nanti hasil dari ini menjadi k tan theta. Lalu yang selanjutnya sini ada akar x kuadrat ditambah k kuadrat, nanti kita misalkan x itu sebagai k tan theta, maka nanti hasil dari sini jika x nya kita substitusi menjadi ini dalam ini, maka nanti hasilnya adalah k secant theta. Baik, yang selanjutnya kita akan bagian ketiga di substitusi rasionalkan. Jadi di sini ada yang namanya melengkapi kuadrat. Jadi kita harus minta contohnya, nanti saya jelaskan. Jadi di sini integral 2x ditambah 2 dibagi akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 26 dx. Nah jadi di sini kita ubah dalam form ini. Jadi integral 2x tambah 2 dibagi akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah 25. Nah kenapa kita ubah dia menjadi seperti ini, supaya nanti kita bisa mendapatkan suatu bilangan yang kuadrat. Jadi di sini kita akan mendapatkan integral 2x ditambah 2 dibagi akar x tambah 1 kuadrat ditambah 25 dx. Nah jadi dari sini kita bisa misalkan bunyi itu adalah x tambah 1, lalu d itu sama dengan dx. Nah nanti di sini kita coba gimana tadi yang tadi 2x tambah 2 ini sama dengan, ini kan sama dengan 2 dikali x ditambah 1. Nah tadi bunyi itu adalah x tambah 1, jadi di sini jadi 2u. Lalu yang di bawah ini x tambah 1 kuadrat menjadi kuadrat ditambah 25. Nah jadi karena di sini kita belum bisa menyelesaikannya, jadi kita misalkan lagi dia sekali lagi menjadi p. Kita ubah terhadap menjadi kita turunkan, kita integralkan aja terhadap p. Jadi kita misalkan sini p nya itu adalah u kuadrat tambah 25, lalu kita turunkan dp sama dengan 2u du. Jadi nanti di sini itu adalah integral 2u tadi
kita nanti sudah bisa memultiplikannya. Jadi kita buat sini, ini kan 1 dibagi akar P. Akar P itu kan sama dengan P pangkat setengah. Kita naikkan ke atas jadi dia minus setengah. Di sini integral P pangkat minus setengah dp. Jadi di sini nanti jika kita integralkan maka nanti dia akan 1 dibagi setengah ditambah 1 dikali P pangkat setengah minus setengah tadi ditambah 1 ditambah C. Lalu nanti hasil itu adalah 2P pangkat setengah ditambah C. Lalu kita masukkan nilai P nya tadi, yang dimana P itu adalah X kuadrat ditambah 25. Dan di sini jadi di sini 2 dikali akar kuadrat ditambah 25 ditambah C. Lalu itu tadi adalah X tambah 1, kita masukkan ke dalam ini, maka nanti hasilnya itu adalah 2 dikali akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 26 ditambah C. Lalu kita akan masuk ke materi yang berikutnya itu adalah dekomposisi. Jadi misalkan ada integral fx dibagi gx dx. Nah jadi jika dalam di dekomposisi ini atau materi sub 7.5 di kalkulus kita, di sini jika fx itu lebih besar daripada gx, lebih besar sama dengan gx, jadi kita bisa bagi dulu, lalu nanti kita gunakan dekomposisi. Yang dimana dekomposisi ini fx itu sebenarnya harus lebih kecil daripada gx-nya, baru bisa kita dekomposisi. Jadi di sini semisal kita jumpa ketemu soal yang fx itu lebih besar sama dengan gx itu, kita akan bagi dulu lalu kita gunakan dekomposisi. Oke, contohnya di sini integral x kuadrat dikurang x dikurang 5 dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6 dx. Nanti kita ubah menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 6 tambah 1 dx dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nanti sini kenapa kita tambahkan 1 di sini? Supaya kita memiliki bentuk yang sama dengan ini. Lalu nanti di sini sama dengan integral x kuadrat dikurang x dikurang 6 dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6 ditambah 1 dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6 dx. Nanti ini kan bisa bentuknya, jadi ini nanti hasilnya adalah 1 karena dia adalah operasi yang sama. Maka nanti sini adalah integral 1 ditambah 1 dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah nanti jadi jika sudah seperti ini, maka nanti kita sudah bisa melakukan dekomposisi terhadap integral ini. Jadi sini saya akan jelaskan untuk yang jika fx itu lebih kecil dari gx-nya. Nah tadi saya bilang jika dekomposisi ini dibagi dekomposisi fx-nya itu atau pembilangnya itu harus lebih kecil daripada penyebutnya variabel x-nya. Nah, jadi di sini integral 1 dibagi x dikali x tambah 1 dx. Nah jadi di sini itu ada dua faktor, yaitu x dan x ditambah 1. Lalu di dalam dekomposisi banyaknya A dan B itu nanti banyaknya pecahan di sini nanti akan disesuaikan dengan banyaknya faktor yang ada di bawah ini. Jadi jika sini ada 2 x dan di sini kan ada 2 x dan x tambah 1, maka nanti di sini kita buat A dibagi x ditambah B dibagi x tambah 1. Seperti itu. Jadi ada A, B. Kalau misalnya di bawah ini ada 3 faktor, maka nanti kita akan tambahkan C. Yang penting fx itu lebih kecil dari gx-nya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai fungsi misalnya ada integral dari 1 dibagi misalnya x dikurang 1, lalu nanti jika faktornya itu ada satu lagi x kuadrat dikali x kuadrat. Nah jadi sini nanti faktornya itu ada 2, satu x dikurang 1 dan x kuadrat. Jadi nanti kalau misalnya x kuadrat seperti ini, nanti di situ misalnya jadi a dibagi x kurang 1 ditambah bx dibagi x kuadrat, seperti itu. Jadi pokoknya nilai penyebutnya itu harus lebih kecil 1
lebih kecil satu pangkat variabel x-nya daripada berikutnya, seperti itu. Jadi sini kita ubah, kita jumlahkan aja yang sana itu menjadi ax kita kali silang ax ditambah 1, a dikali x tambah 1 ditambah b dikali x dibagi x dikali x tambah 1. Nah jadi kan bentuk ini nanti akan sama bentuk ini. Jadi ini itu. Jadi ax a dikali x tambah 1 ditambah bx dibagi x dikali x tambah 1 akan sama dengan 1 dibagi x dikali x tambah 1. Jadi nanti karena bentuk yang di bawah ini sudah sama, maka di sini kita akan mencari nilai a dan b. Lalu kita kalikan saja ke dalam a dikali x dikali 1, jadi ax tambah a, lalu tambah bx ini sama dengan 1. Nah jadi kan di sini yang punya variabel x itu ax yang ini dan bx yang ini. Sementara a ini dia berdiri sendiri, yaitu di sebuah konstanta. Sementara di sebelah sini yang ada itu hanya angka 1, yang dimana 1 ini adalah sebuah konstanta. Maka nanti kita bisa langsung dapat a itu adalah 1. Lalu ax tambah bx ini adalah 0, karena di sini tidak ada sebuah bilangan yang mempunyai variabel x. Jadi kita buat aja 0, ini itu sama dengan 0 kali x. Dan nanti secara tidak langsung itu nanti ax ditambah bx itu sama dengan 0. Jadi itu a ditambah b sama dengan 0x, karena sini kita misalkan itu 0 dikali x itu kan 0. Jadi kita sama-sama kita bagi x kiri dan kanan menjadi a tambah b sama dengan 0. Nah nanti karena a ini tadi sudah adalah 1, maka nanti a ditambah b sama dengan 0, 1 ditambah b sama dengan 0. Nanti kita pindahkan a ke sana jadi b sama dengan 1. Jadi nanti dari sini kita dapat a itu adalah 1 dan b itu sama dengan b sama dengan 1. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.